Selamat pagi teman-teman. Ini sudah jam setengah 2 lebih ya, sekitar setengah 2 lebih 5 menit. Saya bikin video ini agak pagi dan outdoor teman-teman. Ini 2 area. Saya ada di pinggir jalan. Saya bikin jam sekian supaya ada sedikit perubahan lah daripada biasanya saya di indoor di rumah. Dan sekarang saya bikin video ini di luar ruangan atau outdoor teman-teman. Dalam pembahasan kali ini saya ingin berbicara mengenai temuan-temuan batu saya, batu purba teman-teman, dari berbagai bentuk ya. Ada kapak, ada penumbuk atau pemukul, dan ada pengiris, pengulit gitu ya, daging yang diuliti. Pertama-tama yang ingin saya ceritakan adalah temuan-temuan saya ini semua serba mungil teman-teman, untuk ukuran alat yang digunakan oleh nenek moyang purba kita teman-teman. Yang pertama adalah pemukul teman-teman ya. Nah ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini pemukul. Ini bukan kebetulan terbuat dari alam teman-teman. Ini dibentuk oleh tangan-tangan nenek moyang kita. Pemakaiannya seperti ini teman-teman. Nah di sini ada cekungan, di sini juga ada. Jadi pegangnya begini, dipukulkan begini, atau dibalik juga boleh begini. Bagaimana cara kita menemukan di lapangan ya? Kalau kita menemukan batu-batu seperti ini, kita tentukan dulu ujung lancipnya teman-teman, sebagai mata ya. Saya menyebutnya mata seperti itu, sehingga akhirnya kita bisa menentukan pegangannya. Karena saya menentukan ini matanya ya, lancip. Ini memang dibikin lancip sehingga ini bagian ekor atau belakang untuk pegangan. Jadi dipegang seperti ini dan nyaman sekali teman-teman. Ini bukan kebetulan karena batu ini memiliki teman teman-teman ya. Nah, dan yang kedua ini adalah temannya. Cekungan ini bukan tanpa maksud teman-teman. Ini maksudnya untuk megangnya supaya nyaman seperti ini. Nah nyaman. Dan ini ujung pemukulnya yang lancip seperti tadi. Dan yang ketiga ini teman-teman. Nah ini ujung lancipnya ini kita gunakan untuk memukul. Dan ini cekungan ini juga bukan kebetulan, karena ini memang dibikin teman-teman agak halus, jadi makanya seperti ini. Nah seperti ini, pegangnya nyaman sekali, dipukulkan seperti ini teman-teman. Berikutnya adalah yang ini pemukul teman-teman. Pemukul ini atau penumbuk digunakan untuk menumbuk ramuan-ramuan ya, herbal atau farmasi. Juga untuk membuat pewarna bagi kosmetik pada tubuh atau wajah nenek moyang kita teman-teman. Saya informasinya dapat seperti itu. Pegangnya seperti ini dan nyaman sekali. Ini juga kurang lebih sama ya penggunaannya. Dan ini, kalau ini kita menentukan pemukulnya bagian ini teman-teman ya.
Dan ini pegangannya, cekungan seperti ini. Kalau kita pegang langsung akan terasa teman-teman. Nah ini agak gelap, ini mungkin bekas keringat atau minyak tangan nenek moyang kita. Jadi pegangnya seperti ini dan nyaman sekali. Ini juga seperti itu, cekungan seperti ini memang dibikin ya, dan ujungnya seperti ini. Jadi pegangnya begini teman-teman. Ini untuk memukul juga. Ini juga pemukul. Cekungan ini dan cekungan ini. Jadi pegangnya enak sekali teman-teman. Dan yang berikutnya ini teman-teman. Nah, ini adalah ujungnya. Dan ini bagian ekor, kita pegangnya seperti ini teman-teman. Ini ada cekungan juga. Ini cekungan, jadi pegangnya nyaman. Yang berikut ini adalah pengulit ya, untuk menguliti buruan. Ini tajam sebenarnya teman-teman ya, ini tajam untuk ngiris ya. Dan ini cekung, memang dibikin seperti ini supaya pegangnya nyaman teman-teman. Nah ini begini, nah, begini, ini ngirisnya begini teman-teman. Dan ini semacam kapak perimbas. Kapak perimbas ini untuk menguliti juga ketajamannya ya, kelihatan. Tapi sebagian sudah agak pecah-pecah ini, karena mungkin benturan-benturan ketika saya temukan ya, sebelum saya temukan sudah terjadi benturan di lapangan, terbawa air mungkin seperti semacam itu. Dan pegangnya juga sama, kita cari cara megangnya yang nyaman. Dan jadilah ini pengulit atau kapak perimbas. Dan yang berikutnya ini kapak yang mungil, megangnya seperti ini teman-teman, sehingga nyaman megangnya. Nah, bentuk seperti ini bukan terbuat dari alam atau terbuat sendirinya di alam. Ini dibentuk atau dibuat oleh nenek moyang kita dulu teman-teman. Juga bentuk seperti ini, kurang lebih kan sama teman-teman. Nah, sama juga dengan ini, sama. Jadi kesamaan ini bukan kebetulan, ini adalah dibentuk oleh tangan nenek moyang kita. Cekungan ini pegangnya akhirnya begini teman-teman. Ini sebetulnya tajam karena sudah tergores dan sering dibuat untuk mukul-mukul, akhirnya majal atau tumpul teman-teman. Dan yang terakhir ini megangnya juga begini ya, cekungannya ini kelihatan sekali. Nyaman untuk mukul teman-teman. Ya teman-teman, segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Ketika dulu saya dapat pertanyaan untuk menentukan benda-benda yang saya dapat ini atau batu-batu yang saya dapat ini purba atau tidak. Tapi dari sisi usia itu juga menentukan kepurbaan. Tapi sayangnya saya tidak bisa menentukan berapa usia dari batu-batu ini dan era kapan batu ini dibuat, karena saya belum memiliki pengetahuan soal itu. Dan ini harus masuk ke laboratorium
arkeologi atau kepurbakalaan teman-teman. Di sana akan dites dengan teori menggunakan radiokarbon ya, penanggalan radiokarbon atau menggunakan karbon C14 teman-teman. Silakan nanti teman-teman mempelajari tentang penanggalan karbon tadi, dan kalau bisa teman-teman mempraktekannya sendiri menggunakan karbon C14 tadi. Dan ketika nanti teman-teman memburu di lapangan, silakan teori cara megang tadi yang seperti ini dipakai teman-teman, sehingga batu-batuan yang ada di alam tidak hilang begitu saja terbawa arus sungai kalau di sungai, dan terpendam di tanah kalau kita nemunya di lapangan terbuka. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga bermanfaat dan memberi pandangan baru tentang kepurbakalaan atau arkeologi. Selamat pagi, sampai jumpa.